Warga NU rapatkan barisan. Imam besar kadrunsi keturunan imigran Yaman Rizik Syihab mulai menfitnah dan berusaha membusukkan fikih peradaban Nahdlatul Ulama. Saudara, sekarang kan ada istilah baru, fikih peradaban. Ada fikih peradaban, saudara. Jadi fikih peradaban ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena dia ingin menjadikan piagam PBB sebagai sumber hukum. Kita melihat ada pembicaraan di publik yang agak misleading ketika ada yang menganggap bahwa kita meletakkan piagam PBB sebagai sumber hukum di dalam syariat. Arogansi mereka, cara mereka bersikap, seolah-olah mereka lebih hebat, lebih dahsyat, lebih suci dari orang-orang Nusantara. Ini ke depan akan menimbulkan banyak masalah, salah sosial maupun secara politik. Ini piagam PBB yang mana yang mau dijadikan sumber hukum? Resolusi yang mana? Apa putusan bolehnya LGBT mau dijadikan sumber hukum? Karena dalam resolusi PBB ada yang melegalkan LGBT. Itu adalah kesalahpahaman ya, karena ya dari orang-orang yang tidak mengikuti langsung muktamarnya, yang di situ didiskusikan tentang posisi piagam PBB dan organisasi PBB di mata syariat. Dan termasuk resolusi PBB mewajibkan seluruh dunia untuk menerapkan sistem demokrasi. Nggak boleh ada sistem khilafah. Ada dalam resolusi PBB. NU ini kan yang paling memuliakan para Habib, yang paling mencintai Habib itu kan NU. Malah dimusuhi, disindir. Fikih beradab, no problem. Memang fikih beradab, nggak ada fikih yang tidak beradab. Semua ajaran fikih beradab. Tapi kalau fikih peradaban, tunggu dulu. Apalagi sampai piagam PBB mau jadikan sumber hukum, itu kita tolak ya, kawan. Malah ngajak berantem orang yang paling mencintai, kan aneh bagiku itu. Ini salah sasaran, coy, kan itu. Warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Entah dendam kesumat apa yang telah merasuki jiwa si keturunan imigran tak tahu diri Rizik Syihab ini kepada Nahdlatul Ulama, sehingga dari dulu dia tak pernah berhenti menyerang dan menfitnah NU, baik menyerang ulama-ulamanya secara pribadi maupun menyerang NU secara lembaga atas keputusan NU yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Kita paham betul di dalam ajaran Islam terdapat sangat banyak ikhtilaf antar para ulama tentang perbedaan pendapat dalam memandang suatu permasalahan. Namun perbedaan pendapat para ulama biasanya mereka akan saling beradu argumen dan juga dalil yang masing-masing mereka pegang, dengan catatan meskipun mereka berbeda pandangan, para ulama tidak lantas menyesatkan pendapat ulama lain yang tidak sesuai dengan pendapat mereka. Sangat berbeda dengan Rizik Syihab si keturunan imigran tak tahu diri ini. Dia yang katanya dianggap sebagai seorang ulama, bahkan dianggap sebagai imam besar oleh Bani Kadrun. Kenyataannya dia sama sekali tidak mencerminkan sikap sebagai seorang ulama ketika menyikapi perbedaan pendapat dalam suatu permasalahan. Ketika para ulama besar saling beradu argumen dan dalil ketika masing-masing saling berbeda pendapat dan tetap saling memuliakan meskipun pendapat mereka saling bertentangan. Yang dilakukan oleh Rizik Syihab si keturunan imigran ini justru kebalikan dari itu semua. Dia sama sekali tidak mengeluarkan bantahan, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menghujat serta menfitnah apa yang menjadi pendapat ulama lain yang tidak sepaham dengan isi otaknya. Kita harus ekstra waspada jika kemarin hanya para dedengkot ormas haram HTI yang menfitnah fikih peradaban Nahdlatul Ulama. Kini imam jumbonya si keturunan imigran tak tahu diri Rizik Syihab juga mulai keluar, ikut-ikutan menfitnah dan berusaha membusukkan ijtihad besar para ulama ahli fikih dari seluruh dunia yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama. Fitnahan imam besar Bani Kadrun ini masih sama dengan fitnahan para gembong HTI kemarin, yaitu menfitnah fikih peradaban telah mengambil piagam PBB sebagai sumber hukum dalam syariat Islam. Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang diikuti oleh para ulama ahli fikih dari seluruh dunia jelas membahas tentang posisi piagam PBB yang menjadi kesepakatan dunia internasional saat ini. Apakah kedudukannya sah atau tidak jika harus diikuti menurut hukum fikih? Piagam PBB yang poinnya berisi tentang perdamaian, menjaga persaudaraan antar bangsa, menjalin kerjasama ekonomi sosial budaya, bekerja sama dalam hal kemanusiaan, tentu merupakan nilai-nilai positif yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Poin-poin inilah yang dibahas dalam Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Bagaimana kedudukan piagam tersebut jika harus dilaksanakan? Apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak? Bukan menjadikan piagam PBB sebagai sumber hukum seperti
seperti yang difitnahkan oleh imam besar Bani Kadrun beserta para budak-budaknya. Yang dibahas oleh para ulama ahli fikih jelas membahas piagam PBB yang kalau kita mau membacanya, poinnya sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi oleh si bangsat warga keturunan imigran Rizik Syihab ini difitnah sedemikian rupa, diseret kerana resolusi PBB yang diantaranya melegalkan LGBT dan sebagainya. Kita semua tahulah apa tujuan dia. Intinya dia hanya ingin menjatuhkan martabat NU di mata umat Islam, supaya umat Islam bangsa Indonesia tidak mengikuti ulama pribuminya yang berkumpul di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dia ingin umat Islam bangsa Indonesia pada akhirnya hanya akan mengikuti ulama dari kalangan keturunan imigran Yaman, sehingga martabat keturunan Yaman akan semakin dihormati dan semakin dimuliakan oleh umat Islam bangsa Indonesia. Ingin mencapai kemuliaan yang tinggi namun dengan cara menjatuhkan serta membusukkan orang lain, tentu merupakan cara licik yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Apalagi yang sedang difitnah dan dibusukkan adalah ulama pribuminya bangsa Indonesia yang keilmuan serta sifatnya jauh lebih mulia dari mereka yang merupakan keturunan bangsa paling jahiliyah di dunia. Saya khawatir nanti ya bisa terjadi pengusiran dan lain-lain, bisa terjadi tragedi kemanusiaan. Karena ya kesabaran orang itu kan ada batasnya, yang kesabaran yang nggak ada batasnya itu cuma kesabaran maha sabarnya Allah dan maha sabarnya Rasulullah. Kalau sabarnya manusia biasa ya tentu saja ada batasnya. Kalau batasnya habis kan repot. Jadi mbok ya tahu dirilah, apa itu bersikaplah, apa ya istilahnya itu, bergabung sepenuhnya dengan orang Nusantara. Jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih suci, jangan merasa pasti bisa memberi syafaat. Ini piagam PBB yang mana yang mau dijadikan sumber hukum? Resolusi yang mana? Apa putusan bolehnya LGBT mau dijadikan sumber hukum? Fitnahnya sudah sangat keterlaluan. Hanya seorang warga keturunan imigran, tapi sangat tidak tahu diri dan selalu mencari masalah dengan ulamanya bangsa pribumi, yang mereka semua sedang berjuang mewujudkan peradaban yang lebih bermartabat, khususnya peradaban umat manusia di bumi Nusantara. Sudah kita jelaskan, bukan sekali ini saja si keturunan imigran ini memfitnah dan membusukkan Nahdlatul Ulama. Sebelumnya juga ada Islam Nusantara yang sudah menjadi korban pembusukan Bani Kadrun, dan ini adalah tergolong yang paling sukses dibusukkan oleh mereka, sehingga diakui atau tidak banyak dari warga NU sendiri yang merasa alergi dengan Islam Nusantara. Padahal jelas, konsep yang diajarkan dalam Islam Nusantara adalah menjaga tradisi keislaman bangsa Indonesia yang dibawa oleh Wali Songo, menjaga tradisi serta budaya asli bangsa Indonesia. Bila ada suatu tradisi dan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tugas NU adalah menghilangkan sedikit demi sedikit sesuatu yang bertentangan tersebut, tanpa harus menyesatkan dan mengkafirkan, apalagi sampai memusnahkan tradisi dan budaya itu. Dan itu adalah ciri khas ajaran para Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Namun oleh Bani Kadrun, Islam Nusantara dibusukkan sedemikian rupa, difitnah sebagai ajaran yang membenci Arab, membenci tanah asal ajaran Islam itu sendiri. Kok ini ada ajaran Islam Nusantara, kita disuruh benci Arab, saudara. Awalnya benci Arab, besok disuruh benci Islam, saudara. Jadi dari sekarang mereka suruh benci Arab dulu. Nah kalau udah benci Arab, nanti besok benci Islamnya gampang, saudara. Salahkah jika umat Islam bangsa Indonesia mencintai tradisi dan budayanya sendiri? Salahkah jika bangsa Indonesia berusaha membendung budaya asing tak terkecuali budaya Arab masuk ke tanah kita, sehingga akibatnya akan mengancam tradisi dan budaya asli bangsa Indonesia? Kenapa dengan melakukan itu, kemudian kita atau Islam Nusantara difitnah sebagai ajaran yang membenci Arab? Kita bukan bangsa yang bodoh, Islam bukanlah Arab. Kita paham mana ajaran Islam dan mana budaya Arab yang sengaja disusupkan dalam agama Islam. Dan jika sekarang banyak bangsa Indonesia yang benar-benar tidak respek kepada warga keturunan Arab, maka jangan salahkan siapa-siapa, karena itu adalah efek dari fitnahan dan ucapanmu sendiri yang sekarang mulai diwujudkan oleh sebagian besar bangsa Indonesia.